Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mulai membahas tahapan-tahapan untuk berumroh ya. Jadi tahapan pertama untuk berumroh adalah mikot. Mikot secara harfiah berarti batas garis antara boleh dan tidak, atau perintah mulai dan berhenti, atau tepatnya kapan mulai melafazkan niat untuk berihram. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita akan berangkat menuju ke Mekah hari Kamis. Jadi kita pertama ke Bir Ali dulu untuk mikot dan niat ihram. Setelah itu baru ke Mekah. Oke, perjalanan kurang lebih 6-7 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah sampai di Bir Ali. Sekarang kita pengen sholat sunnah ihram dulu 2 rakaat. Nah, setelah itu kita akan melakukan niat ihram di atas bis, di dalam bis ya, mengikuti sunnah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah itu niatnya di atas kita, karena kita mengendarai bis ya, jadi kita niatnya di atas bis, dalam bis. Nah, mikot ini sebenarnya terbagi dua. Jadi ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani itu artinya tempat niatnya itu terkait dengan waktu. Jadi misalnya haji hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau umroh ini tidak ada waktu-waktu tertentu, kapan saja boleh, kecuali kalau untuk haji ya. Nah, kalau untuk mikot makani, nah ini adalah tempat-tempat tertentu untuk kita bermikot atau berniat ihram. Nah, Rasulullah SAW telah menentukan 4 lokasi utama untuk mikot bagi jemaah haji atau umroh ya. Di sini yang pertama adalah Zul Halifah untuk penduduk yang datang ke Mekah melalui Madinah. Nah, untuk yang melalui Syam ada di Juhfah. Kalau untuk penduduk Najd gitu ya, dia mikotnya di Kornul Manazil. Nah, untuk Yaman di Yalamlam. Nah, untuk Juhfah sebenarnya sekarang sudah tidak ada ya. Untuk desa Juhfah itu tidak ada karena dia sudah desa kosong. Maka sekarang ihramnya atau mikotnya di Rabigh ya. Nah, untuk Najd atau dia mikot di Kornul Manazil, nah, sekarang disebut dengan Asail. Letaknya itu kurang lebih 94 km di sebelah timur Mekah, atau sekitar 220 km dari Bandara King Abdul Aziz. Nah, bagaimana dengan jamaah Indonesia? Kalau jamaah Indonesia, bagi yang umrohnya datang ke Madinah dulu, itu berarti mikotnya di Bir Ali. Tapi kalau yang langsung ke Mekah, maka menurut fatwa ulama, untuk mikotnya bisa di pesawat atau di Yalamlam ya, nanti sekitar setengah jam sebelum turun pesawat, atau langsung mikot di Bandara King Abdul Aziz. Sampai di Hotel Anjum nomor 1 jam 8 malam. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawarta darbi, syukran syukran ya Rabb, syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawarta darbi, syukran. Nah, biasanya setelah sampai hotel sekitar jam 8, jam 9 malam, kita akan sholat, lalu makan malam, lalu kita akan istirahat sebentar ya, sebelum dibagikan audio receiver, supaya nanti doa yang dilantunkan oleh mutawif terdengar jelas di telinga kita masing-masing, tidak perlu mendongak atau berusaha sekali untuk mendengar, karena mutawifnya jauh di depan. Nah, biasanya dengan Bluetooth ya.
Nah, fasilitas Bluetooth ini biasanya oleh travel dipinjamkan ke jemaah, nanti setelah berumrah akan dikembalikan. Nah, jadi teman-teman kalau bisa posisi berdirinya atau berbarisnya tidak jauh dari muntawif ya, karena terutama saat memutari bagian utama Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman, setelah kita memasuki Masjidil Haram dari pintu 79, biasanya untuk jamaah pria sudah diwajibkan memakai kain ihram. Yang tidak memakai kain ihram tidak diperkenankan masuk melalui pintu 79. Sebelum kita masuk ke area utama Ka'bah, kita akan minum air zam-zam terlebih dahulu. Lalu kita akan berjalan terus kurang lebih 100-200 meter menuju bagian utama Ka'bah. Tahapan kedua umroh setelah mikot adalah bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, diawali dengan Hajar Aswad ya. Jadi teman-teman, ditandakan Hajar Aswad itu segaris dengan lampu hijau. Nanti teman-teman melihat ke arah kanan ada lampu hijau. Nah, disitulah kita mulai langkah awal bertawaf sampai 7 kali. Nah teman-teman, untuk doa yang dibaca saat mengelilingi Ka'bah ini setiap putaran itu berbeda. Nah, itulah fungsinya muntawif, membimbing kita untuk berdoa. Tapi kalaupun ternyata dengan segala peralatan, audio receiver dan lain-lainnya tidak terdengar apa yang dilantunkan oleh muntawif, maka teman-teman tidak perlu khawatir, berdoa saja dengan doa teman-teman masing-masing, karena tidak ada kewajiban berdoa apapun di saat kita mengelilingi Ka'bah. Jadi doa kita bebas, doa apa saja, doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk yang lainnya. Setelah kita selesai mengelilingi Ka'bah atau bertawaf sebanyak 7 putaran, kita sholat sunnah ba'da tawaf ya, 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa. Silakan berdoa dengan harapan yang terdalam masing-masing. Nah, setelah itu kita akan menuju ke rukun yang ketiga, yaitu sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Sebelumnya kita akan berada di Bukit Safa, kita menghadap ke Ka'bah sebelum melakukan sa'i juga 7 putaran yang diawali oleh di Bukit Safa, berakhir nanti di Bukit Marwah. Ada satu zona tertentu saat kita bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah, kurang lebih 100 meter lah ya, ada lampu hijau ini, pilar-pilar ini. Antara 2 pilar hijau ini kita akan berlari-lari kecil. Nah, tujuannya adalah mengingat bagaimana Bunda Hajar berjuang untuk mendekati Nabi Ismail dan berjuang untuk mendekati sumber air, memberi minum Nabi Ismail. Sunnah ini hanya berlaku untuk jemaah pria ya.
untuk jemaah wanita karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah-fitnah tertentu kalau saat berlari seperti itu, maka jemaah wanita dianjurkan untuk tetap berjalan seperti biasa. Nah, karena kita berada di rombongan, maka lari-lari kecil si jamaah pria ini sebaiknya tidak terlalu jauh langkahnya karena dikhawatirkan jamaah wanita tertinggal. Tahapan terakhir setelah bersa'i adalah tahallul atau menghalalkan. Kalau ihram kan mengharamkan ya, kalau tahallul menghalalkan. Jadi apa-apa yang diharamkan saat berumroh seperti memotong kuku, rambut, melihat aurat dan lain-lainnya, mulai saat itu yang biasanya halal di kehidupan sehari setelah tahallul menjadi halal kembali. Nah, jadi proses dari mikot, tawaf, sa'i, tahallul harus tertib dan berurutan.